Dari video yang viral, Ustadz Yusuf Mansyur jelas-jelas memasang tarif bagi jamaahnya yang ingin minta didoakan. Dan dibacakan surat Al-Fatihah secara online oleh sang Ustadz. Tarifnya pun beragam, dari yang ratusan ribu hingga jutaan. Lagi, Ustadz Yusuf Mansyur jadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya di media sosial bikin heboh. Masya Allah, waduh ada yang 2 juta, Masya Allah, luar biasa. Ini belum ada yang 10 juta ini. Ada 10 juta saya fatihain khusus, ada? Yang 10 juta, 20 juta, ada? Saya fatihain khusus nih. Dari video yang viral, Ustadz Yusuf Mansyur jelas-jelas memasang tarif bagi jamaahnya yang ingin minta didoakan. Dan dibacakan surat Al-Fatihah secara online oleh sang Ustadz. Tarifnya pun beragam, dari yang ratusan ribu hingga jutaan. Yang 10 juta, 20 juta, ada? Saya fatihain khusus nih. Bismillah, difatihain sama 500 orang. Ada? Belum kelihatan nih, belum muncul. Bismillah, 50.000 lewat Petren, iya. Tambah lagi. Makasih Harun. Makasih. Mana jasa mendoakan? Ada aja loh. Kita bisa berdoa masing-masing. Kita kan semua bisa berdoa kepada Allah langsung. 2 rakaat, 2 tetes air mata jam 2 malam. Itu sujud, itu langit itu. Semua kita bisa punya hubungan dengan Allah. Ya, tapi kalau kita mau dapat barokah doa para ulama, itu nggak mungkin bertarif, nggak mungkin. Aduh ya Allah, nggak mungkin. Gara-gara jasa doa eksklusif berbayar secara online yang tersebar di media sosial dan menghebohkan, Ustadz Yusuf Mansyur diserang warganet. Dari penelusuran kami mengenai video doa berbayar Ustadz Yusuf Mansyur, diketahui itu merupakan video lama yang diupload ke jejaring media sosial. Seleb On News pun menghubungi Ustadz Yusuf Mansyur untuk meminta tanggapannya mengenai video lamanya seputar doa berbayar. Beliau belum bisa diwawancarai karena sedang berada di luar kota. Saya masih di desa di Jawa Barat. Mungkin 3 hari lagi kali di Jakarta. Raja sekalian, rame-rame. Itu aku yakin video itu video lama karena Petren masih ada tuh beberapa tahun yang lalu. Jadi jangan sampai kita nanti berdosa dapat dosa jahiliyah dari komen-komen negatif orang yang menghina Ustadz Yusuf Mansyur. Selain jasa doa berbayar, sederet kelakuan kontroversi Ustadz Yusuf Mansyur pernah menghebohkan publik. Sang penceramah dinilai getol meminta sodako dari jamaahnya dengan iming-iming pahala hingga kelipatan rezeki yang bakal diterima bila bersedekah melaluinya. Bahkan ada video yang memperlihatkan Ustadz Yusuf Mansyur meminta uang dan perhiasan jemaahnya untuk disedekahkan kepadanya. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Kita hitung sampai 10. Mudah-mudahan yang maju ngasih cincin, ngasih uang, kalung, mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah. Amin. Yang belum punya jodoh dikasih sama Allah jodoh. Yang belum punya anak dikasih sama Allah anak. Yang lagi sakit Allah kasih sehat. Yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan. Dari mulai hitungan 10. 10 9. Makasih ya. 8. Wow, motornya apa? Oh, cincin. Oh, udah dibawa ya. Subhanallah. Ya, aku tidak membenarkan ya kalau itu benar terus dengan iming-iming. Kalau peruntukan uang itu apa? Itu yang jelas. Ustadz Yusuf Mansyur bukan sekedar ceramah agama saja, namun juga dikenal sebagai pengusaha. Untuk investor perusahaannya, Ustadz Yusuf Mansyur menggait jamaah pengajiannya dengan iming-iming keuntungan besar. Dalam perjalanannya ada investor yang merasa dirugikan hingga berujung gugatan ke pengadilan dan pelaporan ke polisi. Jadi di 2010 Januari itu kan sudah tidak ada pembayaran. Kemudian diadakan pertemuan dengan Ustadz Yusuf Mansyur, saya sebutkan. Ustadz Yusuf Mansyur dalam pertemuan itu mengatakan bahwa saya akan ganti seluruh kerugian jamaah yang telah disetor ke PT.
PT Adi Partner Perkasa ini. Realisasinya tidak ada, itu hanya omongan bualan belaka. Gugatan kepada Ustadz Yusuf Mansur tak hanya datang dari jamaah sekaligus investornya saja, namun juga datang dari sejumlah karyawan perusahaannya sendiri karena menunggak gaji karyawan hingga lebih dari setengah miliar rupiah. 130 karyawan nggak pernah telat bayar, gaji segala macam. Ya, punya juga usaha-usaha yang lain dengan karyawan, ya alhamdulillah lah. Ya, dan pajak juga beres. Negara ini kan negara hukum, kalau itu menurut kalian itu salah, itu ada yang dirugikan dengan konten itu, ya laporkan aja, itu aja. Nggak usah disebar-sebarkan di sosial media. Tak hanya bisnis dan cara pengumpulan sedekahnya yang jadi sorotan, tensi emosi Ustadz Yusuf Mansur juga viral di media sosial gara-gara kesulitan mencari dana 1 triliun rupiah untuk selamatkan salah satu perusahaannya. Alhasil warganet menganggap sang Ustadz tidak mencerminkan seorang penceramah agama. Dari mana duitnya? Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun. Artinya saya ini Ustadz, kalau ketika berbisnisnya kita tunjukin lah. Ya. Tapi bila ada yang salah, ya namanya juga Ustadz, ya sama-sama belajar, ayo. Ya. Mana yang salahnya kita sama-sama benerin. Jadi sekarang sedih sih sebenarnya, sedih. Jamaah di sini juga banyak yang nangis di sini. Makanya saling bertangisnya di sini tadi. Termasuk dari pihak sana juga sedih juga sebenarnya kan. Taki Malik, influencer dan pendakwa muda ini tengah menghadapi kasus serius. Tanah seluas 1.200 meter persegi yang dibelinya dengan harga 9 miliar rupiah dengan cara dicicil kini bermasalah. Ya, total jumlah yang dibayarkan Taki disebut baru senilai 2,2 miliar rupiah dan kurang 6, miliar. Padahal tenggang waktu pembayaran sesuai perjanjian sudah berlangsung lama sejak tahun 2023. Dan kasus ini sudah diputuskan lewat Mahkamah Agung hingga dimenangkan oleh sang pemilik tanah, Sirhan Bishri. Saya menghalang-halangi, silahkan kosongkan lahan. Nggak ada. Itu konyol gitu loh. Saya mah, jujur, saya bilang sampaikan kepada anak-anak nih, di belakang saya ini anak-anak muda semua. Mereka yang betul-betul tahu perjalanan Malik Al-Mulki. Yang saya bingung tuh gini loh. Itu yang bersuara di sana itu, kor-kor di sana itu siapa? Ketemu belum pernah, datang lihat langsung belum pernah. Jadi dia sudah dihukum untuk mengosongkan lahan itu, oleh karena itu dia harus melakukan pengosongan lahan itu secara segera. Dan yang lebih mirisnya lagi, Taki Malik dituding menggalang dana donasi umat untuk keperluan pribadi membangun rumah. Hal ini membuat Taki makin kesal. Lantas apa tanggapan Taki Malik hingga ia disebut akan lari dari tanggung jawab? Hari ini pengosongan, ya kita coba pelan-pelan, kemudian karpet kita lipat, dan insya Allah besok kita udah mulai bongkar insya Allah. Dari master plan pembangunan itu, pada saat itu yang baru dibangun adalah 1 rumah. Kini akhirnya terjawab sudah segala kemelut soal lahan tanah sengketa tersebut. Hari Minggu kemarin, Taki Malik dengan berbesar hati menaati keputusan dari Mahkamah Agung dengan membongkar dan mengosongkan bangunan masjid yang dibeli dengan nama Masjid Malik Al-Mulki itu. Di momen pembongkaran itu, suasana haru dan derai air mata terjadi saat warga sekitar dan jemaah masjid menyaksikannya. Namun Taki Malik menguatkan rekan-rekan juga jemaah sambil berbenah. Alhamdulillah, niat baik saya ingin menyerahkan secara baik-baik sesuai dengan putusan yang ada, dan tentu saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak penjual tanah dan juga kepada pihak keluarga yang bersangkutan atas segala sesuatu yang sudah terjadi. Sebelum ada pembongkaran masjid pun, untuk terakhir kalinya para warga sekitar sempat melakukan sholat jemaah bersama. Menjadi sosok influencer dan pengusaha sukses, Taki Malik ingin berambisi menggebrak dan menebar inspirasi lewat proyek ambisius pembangunan dakwah dan masjid dengan misi mencetak imam dan para penghafal Quran.
Sayangnya untuk usahanya tersebut, ia memulai di atas sebidang tanah itu dengan menyisakan hutang hingga berujung pengeksekusian. Setelah putusan Mahkamah Agung ini keluar, otomatis saya sebagai pihak yang diamanahkan menyimpan sertifikat sebanyak 8, itu saya hari ini akan menyerahkan 7 sertifikat kepada pihak penjual dan 1 sertifikat yang objeknya adalah rumah contoh pada pihak Mas Taki. Seperti itu. Komplek Masjid Malikal Mulki kini tinggal nama. Namun sebidang tanah berisi kediaman rumah Taki Malik masih tersisa. Sempat ada pro dan kontra sang influencer berencana menjual rumah kediamannya itu untuk mendukung kegiatan dakwah. Apakah itu akal-akalan Taki agar terhindar dari amukan jemaah? Sambil saya juga merapikan barang-barang ya. Dan niatnya adalah ketika nanti sudah terjual itu untuk ya mensupport masjid-masjid yang mungkin membutuhkan di luar sana, pedalaman, kemudian ada yang mungkin yang harus kita support, pesantren, apapun itu. Nanti teman-teman bisa bantu kawal. Ya, mudah-mudahan ini jadi niat baik. Jadi amal kontribusi dari teman-teman yang sudah perjuangkan, insya Allah itu tidak hilang. Sedih sih sebenarnya, sedih. Jamaah di sini juga banyak yang nangis di sana. Cuma artinya kita udah sepakat untuk melaksanakan putusan pengadilan. Artinya sudah sukarela semuanya gitu. Sudah berdamai, sudah saling rangkulan, saling berpelukan, saling bermaafan. Otomatis masalahnya clear and clear. Di sisi lain, akibat kasus Wan Prestasi itu, kegiatan kajian pun terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Taki juga menghimbau kepada warga, masih ada masjid di wilayah dekat mereka tinggal. Ada ngajinya, kemudian ada mabitnya di Qiyamul Lailnya. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan ini bisa hadir ke sana insya Allah. Tapi kan kita belum tahu nih ya, apakah kita masih bisa berjalan ya, sehingga kegiatan kemarin kita hentikan dulu sementara. Taki akan kembali berbisnis seperti dulu. Nah, tapi ya dakwah tetap jalan gitu. Tapi kan dakwah kan tidak mesti ada mengasuh masjid gitu ya. Tapi dakwah itu banyak cara untuk berdakwah. Begitu ya Pak Mani ya. Banyak cara untuk berdakwah gitu. Harap dimaklumi teman-teman sekalian. Terima kasih atas supportnya udah datang sampai di sini. Rasa duka juga dirasakan Sean Alexander, putra pertama Ola dengan suami pertamanya. Begitupun dengan Aufar Hutapea, mantan suami kedua Ola yang datang ke pemakaman